Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada video pembelajaran tentang praktik komputer akuntansi menggunakan Accurate Accounting versi 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang bagaimana cara menyusun database pada perusahaan dagang. Nah, pada layar saudara sudah tertampil, kita punya perusahaan dagang namanya PT Ihsan Elektrik, di mana perusahaan ini menjual beberapa barang elektronik. Nah, lokasi perusahaan ini adalah di Jalan Ring Road Utara nomor 13, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian tanggal 1 Januari 2020, perusahaan itu memutuskan akan menggunakan software akuntansi gitu ya, untuk memudahkan pencatatan transaksinya daripada menggunakan manual, ya udahlah kita pakai software saja. Nah, software yang dipilih adalah Accurate Accounting versi 5. Kemudian di layar teman-teman semua ada data neraca saldo per 31 Desember 2019 yang dimiliki oleh PT Iksan Elektrik. Nah, kemudian ada daftar pelanggan, juga ada daftar pemasok, daftar produk yang dijual. Nah, daftar produk yang dijual ini ada kuantitinya berapa, serta harga beli dan jualnya berapa, sudah detail di situ. Kemudian ada informasi tambahan terkait dengan aset tetap, kemudian persediaan kita menggunakan metode perpetual, kemudian penilaian persediaan menggunakan metode first in first out, aset tetap dicatat dengan metode garis lurus, dan juga terdapat PPN 10%. Nah, teman-teman semua, pada video part 1 kali ini saya akan membahas dulu bagaimana cara kita membuat saldo untuk persediaan barang dagangan dulu ya. Jadi kita tidak urut dari atas, kita buat dulu saldo persediaan barang dagangan. Yang di sini jumlahnya 837.750.000. Nah, sebelum masuk ke accurate accounting, kita harus tahu dulu angka 837.750 itu dari mana? Detailnya gitu ya. Nah, kita lihat dulu daftar produk yang kita miliki. Kita punya 3 jenis kelompok atau kategori. Kita di sini jualan lemari es, kemudian kita jualan TV, dan kita jualan juga mesin cuci. Kemudian ada quantity atau stok barang yang kita punya. Kita beli dengan harga berapa dan kita jual dengan harga berapa. Nah, bagaimana cara menilai persediaan kita? Kita jumlahkan antara kuantitas dengan harga barang yang kita beli. Kita kalikan dulu sama dengan 30, kita kalikan dengan 9 juta. Nah, kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Gitu ya. Setelah itu, ini nilai persediaan ya. Setelah itu kita totalkan, kita jumlahkan gitu ya. Totalnya sama dengan kita sum. Oke. Di sini kalau kita jumlahkan totalnya adalah 837.750. Nah, 837.750. Jadi itu untuk asal muasal persediaan barang dagangan. Nah, sekarang kita buat dulu database kita melalui Accurate Counting. Teman-teman kita buka dulu Accurate Counting-nya. Nah, saran dulu ya. Oke, kita tunggu. Nah, muncul laman muka Accurate Accounting versi 5. Kemudian kita karena belum bikin database-nya, kita isi dulu ya. Kita buat database-nya, kemudian kita klik tombol Clipsys, kita mau taruh di mana gitu ya. Misalkan di sini tadi namanya apa, perusahaannya Iksan ya. Iksan Elektrik. Kemudian kita create, kemudian kita klik OK.
Kita tunggu sampai indikator warna hijaunya sudah 100%. Oke, kita tunggu dulu. Oke, juga sudah. Kita masuk lagi ke sini. Setelah tadi indikator hijaunya sudah 100%, langsung kita disajikan laman login gitu ya. Laman login, ada user ID supervisor, passwordnya kita tuliskan juga supervisor. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita disuguhkan pada pilihan mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Misalkan di sini kita pakai bahasa Inggris, kemudian kita klik next. Kita pakai basic setup saja ya, karena kita masih pemula gitu ya. Kemudian kita klik next lagi. Nah, ada konfirmasi apakah kita mau pakai defaultnya dari accurate, kemudian kita klik yes. Nah, jika sudah, ada company profile yang harus kita isi, teman-teman. Misalkan nama perusahaannya tadi, Iksan apa tadi? Lupa saya. Iksan Electric kok Service. Elektrik, alamatnya tadi ada di Jalan Ring Road Utara, nomor 13, Sleman DIY. 13, mungkin di bawahnya ya. Sleman DIY, misalkan. Nah, kemudian karena neraca saldonya per 31 Desember 2019, maka di sini kita buat juga per 31 Desember 2019, 31/12/2019. Kemudian kita klik next. Untuk pengisian saldo kas kita skip dulu, nanti setelah kita mengisi saldo persediaan ya. Jadi ini kita abaikan dulu, kita next. Kita next juga, next juga. Nah, kemudian pada soal, di sini kita diminta untuk menggunakan metode perpetual FIFO, first in, first out. Sehingga di sini defaultnya overage, tapi kita milihnya yang FIFO, first in, first out. Kemudian kita klik next. Kemudian next lagi. Kemudian kita klik next. Nah, jika sudah, maka kita masuk ke halaman bahwasanya kita sudah ready, sudah siap untuk menggunakan Accurate. Kemudian kita klik finish. Oke. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita akan isi saldo persediaan kita. Jadi kita akan mengisi daftar produk ini yang nantinya akan masuk ke neraca saldo senilai 837.750. Nah, di sini sudah sama angkanya. Nah, seperti yang kita ketahui, kita tuh jualan 3 kategori produk, yaitu ada lemari es, kemudian televisi, dan juga kelompok mesin cuci. Gitu ya, ada 3, maka kita bikin kategorinya dulu. Nah, kategorinya seperti apa? Kita masuk ke list ya, kemudian kita masuk ke inventories, kemudian kita klik item kategori. Item kategoris kita klik. Nah, jika sudah, kita klik new. Kategori yang pertama adalah lemari es. Kita tulis lemari es. Kemudian kita klik OK. Kita refresh. Nah, sudah muncul. Tambah lagi, tadi yang kedua, televisi, yang ketiga mesin cuci, gitu ya. Televisi, kita klik OK. Kita refresh. Tambah lagi, new lagi.
mesin cuci. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, sehingga saat kita sudah refresh semua, kita punya 3 kategori barang yang dijual. Televisi, mesin cuci, dan lemari es. Nah, setelah kita menyusun atau membuat 3 kategori, selanjutnya kita akan input detail lemari es kita apa saja sih, gitu ya. Televisinya apa saja, serta mesin cucinya juga produknya apa saja dan kuantitinya masing-masing berapa. Nah, bagaimana cara menginputnya? Kita masuk ke list, kemudian ada item di sini, teman-teman. Ada list, kemudian ada item, kita klik itemnya. Nah, ternyata di sini masih kosong ya. Kemudian kita klik new. Nah, pada saat kita klik new item gitu ya, ada beberapa pilihan. Ada inventory part, non-inventory part, atau service gitu ya. Jadi ini maksudnya adalah apakah ini adalah bagian dari barang yang akan kita jual atau barang yang tidak kita jual, atau mungkin ini merupakan jasa atau service gitu ya. Nah, karena barang-barang ini adalah barang yang kita jual atau masuk ke dalam akun persediaan barang dagangan, maka kita checklist atau kita warna hitamkan gitu ya inventory part-nya. Kemudian item number-nya kita sesuaikan, ada P01, kita tuliskan P01, ya, P01, deskripsinya apa? LE, lemari S, GLA, LE, GLA. LE, lemari S, kategorinya masuk ke lemari S. Kemudian opening balance-nya itu adalah saldo kita. Terdiri dari quantity sama unit cost. Ini maksudnya unit cost ya. Unit cost itu jadi 1. Jadi kuantitinya berapa? Kuantitinya 30, kita beli dengan harga 9 juta. Maka di sini tuliskan 30 item. Enter ya, jangan lupa. Cost-nya 9 juta. Ingat, tanpa titik, tanpa koma. Gitu ya. Ini kita enter 270 juta. Kemudian di sheet selanjutnya ada sales atau purchases. Nah, maksudnya apa? Ada default unit price. Jadi barang yang kita beli 9 juta ini, kita jual dengan harga berapa? Oh, kita jual dengan harga 10 juta 800. 10 juta 800. Maka di sini kita tuliskan 10 juta 800. Nah, kemudian, nah sebelum kita input 10 juta 800, kita sebenarnya ada tombol ellipsis juga. Ada level 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maksudnya apa? Bisa jadi saya menjual barang ke pelanggan yang sering beli ke tempat saya itu harganya mungkin akan lebih murah. Bisa jadi saya menjual ke pelanggan yang agak jarang-jarang beli ke tempat saya, harganya mungkin lebih mahal. Jadi, satu unit barang dengan merek dan seri yang sama, kita bisa menjual dengan harga yang berbeda pada pelanggan yang berbeda. Nah, inilah untuk men-setting level-levelnya. Tapi kita misalkan kita pakai satu jenis harga saja, misalkan tadi 10 juta 800 ribu rupiah. Kita enter, 10 juta 800 ya benar ya, oke betul. Kemudian untuk GL account-nya dia sudah default, settingan dari QRate. Kemudian ada custom field, inventory, dan lainnya itu kita abaikan. Jadi kita lebih fokus ke general sama sales or purchases gitu ya. Ini kita jual 10 juta 800. Diskon dan lain sebagainya belum kita atur ya. Sehingga kita klik OK. Jika sudah, kita refresh. Nah, akan muncul seperti ini. Gitu ya. Ini kode produk kita. Nah, kemudian karena kita sudah input barang yang kita jual, kita lihat dulu di neraca saldo kita. Atau kita langsung lihat di chart of account-nya juga bisa. Kita masuk ke sorry. Masuk ke list, kemudian chart of account.
Kemudian kita refresh ya. Kemudian kita lihat nilai persediaan barang dagangan kita. Nah, nilai persediaan barang dagangan kita adalah 270 juta sesuai dengan apa yang sudah kita input tadi. 270 juta rupiah. Nah, sesuai dengan yang sudah kita input ini. 270 juta rupiah. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan input lagi barang yang kedua sampai dengan ke-9. Oke, ini P02. Kita tambahkan. Ya, ini langsung otomatis ya, P02. LE Datsa misalkan. Masih lemari S. Nah, di sini lemari S. Kemudian 6.750.000. 20. 6.750.000. Oke. Kemudian ini sudah kita jualnya dengan harga berapa? 8.100.000. Ini 8.100.000. Oke. Kita klik OK. Kita refresh. Kita hitung manual. Nah, ini ya. Berarti kan ada dua ini. Jadi saldonya 405 juta rupiah. Kita cek di coanya. Apakah 405 juta rupiah? Mana tadi coanya? Ini. Nah, 405 juta rupiah. Sudah sama ya. Lanjut, kita ke P3. P3 adalah LSO-nya. LSO-nya masih di lemari S. Nominalnya 15.4.200.000. 15.4.200.000. Oke. Kita jual dengan harga 5.040.000. Oke. 5.040.000. Jika sudah, kita klik OK. Kita klik OK. Nah, jika sudah, kita refresh semuanya. Kita refresh. Kemudian kita hitung manual. 468 juta. Oke, kita refresh. Nah, sudah 468 juta rupiah ya. Kemudian yang keempat, LE Deva. 10.5.400.000. Mari S 10. 5.400.000 rupiah. Jualannya harganya 6.480. Kita klik OK. Kita refresh. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 ini TV. TV 10.5.250. 10 unit 2520 ya. Coba 2520. Benar nggak? 2520. Oh, sorry. 5250. 5250. Oke. Jualannya dari 5250 itu kita jual 6.300.000. 6.300.000. Sudah, kita klik OK. Kita refresh. TV ABC. Lanjut, kita new lagi. Selanjutnya TV Surf. Oke, kategorinya televisi, unitnya 15 6.300.000. 15 6.300.000. Kemudian kita jual dengan harga
7560. 7560. Oke, sudah kita klik OK. Kita refresh. Oke. Sampai dengan TV Surf, kita lihat saldonya berapa? 669. Coba kita cek. Udah sama belum? 669. Oke. Tinggal 2 lagi. 3. Mesin cuci. 15.3750. Mesin cuci 15 di berapa? 3750, 4,5 juta. 3750. Kemudian di sini 4,5 juta kita jual. Kita klik OK, kita refresh, kita tambahkan. Kemudian P08 122625. 122625. Tiga 150. 3150. Kita klik OK. Kemudian kita refresh. Lanjut ke yang terakhir ya. P09. P09. Kategorinya mesin cuci. Berapa ya? 15, 5.400.000. Kuantitinya 15. Kemudian 5.400.000 rupiah. Kita jualan dengan harga 6.480. 6.480. Kemudian kita klik OK. Kita refresh, kita lihat coanya. Kita refresh 837.750. 837.750. Kemudian kita untuk meyakinkan kita lihat di reportnya, kita lihat di trial balance-nya. Trial balance-nya itu per 31 Desember 2019. Oke, kita lihat. Nah, sudah muncul di sini ada persediaan barang dagangan 837.750 dan di sini otomatis akan ada opening balance equity 837.750.